Nah, jadi untuk memanfaatkan sampai ke M1 sampai ke OB berarti jatuhnya sampai ke market structure di M1, Pak. Jujur saya nggak ngelihat itu sama Mas Riki. Kita cuma ngelihat oh ini momentum dari 15 dan di time frame lebih atasnya juga sama. Saya mau mengurangi pergerakan M1 tersebut. Strategi ini sudah saya backtest kurang lebih 50 trade dengan profit 23 dan loss-nya sekitar 27-an. Oke, halo Pak. Halo, Baisa. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, selamat malam Mas Devi. Dengan Pak Acan di Lampung. Pak siapa? Pak Aska. Pak Acan di Lampung. Pak Ahsan. Iya, Pak Acan di Lampung. Pak Acan. Oke, Pak Ancan di Lampung. Siap, salam kenal Pak. Oke. Devi, trader magang. Iya, halo Mas Devi. Oke, Pak. Udah trading berapa lama nih kalau boleh tahu? Nah, kalau untuk tradingnya sebenarnya sudah lumayan lama ya Mas Devi. Saya itu sudah trading dari 2016. Wow. Saya masih Nah. SMP. Saya masih ini, Pak, masih keliling Indonesia itu, Pak. Suhu masih SD, SMP. Aku SMP. Saya Oke. aku di 2016 itu di Jakarta masih ya. Wah, luar biasa. Dan Bapak itu sebelumnya tradingnya trading forex atau saham atau mungkin kripto dulu zaman Mas gitu? Nah, 2016 itu lagi hype-nya kripto tuh Mas Devi. Jadi saya awalnya ikut-ikut tuh karena dari diajak teman untuk garap airdrop bahasanya dulu kan banyak proyekan gitu. Jadi ikutlah nyemplung di kripto awalnya Oh, seperti kripto. itu. Oke. Nah, hasil dari airdrop itu baru kita bisa beliin ke Bitcoin atau aset-aset yang lebih blue chip lah gitu Ya, sih Mas Devi. lebih yang cari yang major lah ya. Iya, betul sekali. Terus Bapak ini tahu tentang Rizky Aditama itu dari mana? Dari YouTube, temen atau Instagram kan? Nah, awalnya sih dapat infonya langsung muncul di beranda YouTube, Mas. Oh, oke. Langsung di subscribe. Kenalnya udah berapa lama, Pak? Tahunya kita, Pak? Paling enggak. Nah, tahunnya itu harusnya sih di 2024, Oh, Mas Devi. 2024. Lumayan lama. Lumayan Iya. lama. Setahunan lah ya. Setahun. Iya, benar sekali Mas Devi. Udah kurang lebih ya setahun lah Saya ikut yang sungkem ke Bapak subscribe ini. di. Sungkem ini. Saya sungkem ke Waduh, Bapak. jangan, Sungkem nih, jangan banget. Saya hubungi Mas Devi yang mau sungkem sama Mas Devi karena ada beberapa hal yang Enggak mau lah, enggak. Saya dipertanyakan yang ini. sungkem, Pak. Oh ya, mungkin yang ditanyakan kesulitan Bapak di trading ini apa ya? Kalau boleh tahu. Nah, ini kan untuk sekarang saya memang sedang mencoba forex Mas Devi, khususnya di XAU dan beberapa pair forex seperti Euro dan USD JPY. Oke. Nah, ini kan sebenarnya secara konsep kita sama ya Mas Devi, Iya, maksudnya benar, secara market walaupun ada perbedaan. Nah, yang mau saya tanyakan itu untuk yang tadi sempat saya tanyakan sebenarnya di kolom chat ada metode yang saya gunakan. Salah satunya yang memang dari momentum candle, tapi saya coba breakdown lagi. Kenapa sih momentum candle itu bisa digunakan? Terus juga apa yang ada di dalam momentum candle tersebut. Nah, saya dapetin bahwa momentum candle tersebut masih bisa kita breakdown dari M15 itu menjadi M5. Oke. Gitu ya Mas Devi. Lalu saya cari momentum dan supply atau demand order blocknya. Oke. Nah, tapi masalah saya sekarang itu terkadang saya masih mendapatkan bahwa supply demand order block tersebut tidak valid gitu, malah jadi kena SL-nya saya. Nah, ada nggak sih Mas untuk saran dari Mas sendiri bagaimana memanfaatkan supply demand pada timeframe M5, M15 dan M5? Oke. Lalu untuk konfirmasinya saya menggunakan M1 biasanya rejection atau engulfing gitu sih. Oh, berarti ini ya lebih detail Bapak ya. M1 sampai Iya, mencari koreksi engulfing ya. iya betul sekali. Oke. Oh,
teman-teman cek layar saya dulu dong, TP 40 pips. TP. Oke, jadi sebenarnya kalau kita bedah momentum candle itu simple Pak. Kita jujur nggak melihat sampai M1, jujur ya. Tapi saya sangat mendapatkan insight yang yang cukup bagus dari banyak member, banyak teman-teman di Discord itu kalau bisa membedah momentum candle sampai sedemikian rupa. Bahkan saya sama Mas Rizky itu tidak menyangka sampai seperti itu Pak. Yang saya sangka hanya fokus TP 40 pips. Kalau yang saya sangka itu fokus di M5 sama M15-nya Pak. Jadi fokus di M5 15-nya itu seperti ini. Contoh ketika market itu break. Ini kan kalau orang-orang bilang kan momentum candle, ada yang bilang engulfing nih. Candle besar ya. Betul. Ya. Betul. Nah, ini yang kita cari high probability setup itu ketika dia benar-benar nggak ada area SNR Pak, sebelah kirinya. Oke. Contoh seperti ini Pak, nggak ada yang reject. Ini kan nggak ada yang reject tuh sebelah kiri. Ini Ya, juga, betul. ini udah di break, ini di break, nggak ada reject. Lalu di time frame besar, kalau kita ngelihat di sini, kita nggak fokus pada sampai ke M1, kita fokusnya di M15 naik, M30 naik juga. Yang pertama M15 itu momentum bullish. Di M30 sama bullish, meskipun itu tak momentum nggak apa-apa. Yang penting sama-sama bullish. H1 juga bullish, H4 juga bullish. Nah, ketika semuanya udah bullish, maka market itu mau kemana? Nggak akan kemana-mana Pak. Pasti akan, bukan pasti ya, menurut analisa kita kemungkinan akan melanjutkan trennya. Karena kalau momentum itu, kalau saya breakdown, momentum itu adalah visualisasi tren pada saat itu Pak. Oke. Ya. Menurut saya seperti itu. Jadi menurut saya visualisasi tren pada saat itu. Jadi ketika ada momentum candle, huge candle kayak gitu, dan di sessionnya seperti ini, di London session gerakannya lumayan kenceng-kencengnya, itu berarti menandakan banyak buyer atau seller yang sedang menguasai pada time frame pada saat itu juga, di candle itu juga. Jadi kita akan mendapatkan ya paling tidak 40 pip, 30 pip itu dapat. Nah, jadi untuk memanfaatkan sampai ke M1 sampai ke OB itu berarti jatuhnya sampai ke market structure di M1 Pak. Nanti jujur saya nggak ngelihat itu sama Mas Riki. Kita cuma ngelihat ini momentum dari 15 dan di time frame lebih atasnya juga sama-sama searah lah dengan momentumnya. Ya udah, kita gas mau kemana lagi market. Gitu sih Pak. Ya, betul sekali Mas Devi. Nah, dari insight tadi mungkin gini Mas Devi, karena saya melihatnya dari M15 itu tadi, kenapa sih bisa bergerak secara impulsif atau momentum? Nah, itu tadi yang makanya saya cari sampai ke M5 bahkan sampai ke M1-nya gitu. Ada apa sih di situ gitu. Nah, saya memutuskan untuk entry ketika ada balik di area atau pullback di area supply demand order blocknya itu. Nah, itu cadangan masalah saya pada saat sudah strategi ini sudah saya baca kurang lebih 50 trade dengan profit 23 dan lossnya sekitar 27-an, berarti kan sekitar cuma 40%. Nah, itu saya mau mengurangi pergerakan dari si OB-nya M1 tersebut. Ada nggak sih Mas Devi cara atau insight-nya yang buat memastikan bahwa kita bisa sesuai time frame? Jujur Pak, kalau seperti itu kita nggak ada. Kita nggak ada seperti itu. Jadi saya melihat ketika momentum candle itu tren pada saat itu aja, ya bener-bener buyer sama seller menguasai. Nah, masalahnya kan sering kita entry-nya kapan tuh? Entry close candle apa nunggu koreksi? Nah, Bapak nunggunya di OB atau mungkin SNR bawahnya. Mungkin nyarinya di situ. Nah, jadi gini Pak, ketika candlenya seperti ini, contoh ya saya carikan. Nah ini. Ini adalah candle yang momentum candle nih Pak. Ini contoh ya, ini ada ekornya nih. Nah, ini awalnya kan saya
cut dulu. Awalnya kan dia naik kenceng tuh sampai Betul, nutup ini betul. kan, kenceng Iya. sampai nutup kan, terus turun lagi. Berarti Iya, itu berarti di time frame kecil, entah di M1 entah di 1 detik, pokoknya di time frame kecil itu naik kenceng lalu turun. Ini turun, oke. membuat lebih Iya. ke higher low, ini koreksi. Nah, ini Iya, biasanya di area SNR sebelumnya. Nah, tapi kita nggak entry-nya nggak di sana. Nggak, kita entry-nya nggak mengamati di sana, tapi kita entry-nya ya yang pertama close candle, yang kedua di Fibo gitu. Iya. Tapi Iya, kalau insight di betul sekali. OB atau SND time frame M1 menurut saya nggak nyampe di situ kami, Pak. Jujur kami sama Mas Rizky nggak nyampe di situ. Jadi mohon maaf, Pak, bukan maksud tidak bisa membantu, tapi kita Oke. nggak nyampe sampai sana, Pak. Oke, siap Mas Devi. Jadi ini contoh seperti ini, contoh yang tadi ini adalah melanjutin tren gitu aja. Jadi continuation. Oke, continue. Continuation. Jadi ketika tren sedang kenceng-kencengnya pada saat kayak gini itu kita masuk aja pasti kenceng, cuma masalahnya kan takutnya orang-orang koreksi di mana di area Iya. B, SND. Nah, kalau kita gas aja sih, cuma mungkin Fibo terus candle entry, yang kedua Fibo. Nah, di Fibo di sini ada 0,2, 0,3 saya tandai dulu ya, saya cari di time frame kecil. Iya. Sini Oke, Mas Devi. satu. Kemungkinan koreksinya sampai sini sih. Nah, kemungkinan kalau dia turun, nah ini udah capek nih, kemungkinan turun sampai sini, Ya. lanjut lagi. Nah, tapi kita memang nggak entry di sana. Kita entry-nya cukup di M15 atau M5 kalau momentum Mas Rizky di M5. Saya fokus di M15. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Devi. Untuk Jadi saran untuk membacktest, mungkin Bapak backtest antara hindari London session, backtest di Asia dan New York aja. Asia, New York. Oke. Lalu RR-nya yang cocok itu yang 1:1 atau 1:2 atau 1:1,5. Ya, betul sekali Mas Devi. Jadi kalau untuk saya saat ini backtest-nya masih pakai di Asia dan London malahan Mas Devi. Coba Jadi tadi backtest-nya udah sampai kurang lebih 120 pip. Itu dari pagi sampai jam 2 siang Mas Devi. Dengan RR-nya 1:1,75. Nah, coba di backtest juga yang di New York session. Soalnya di New York session lebih enak pergerakannya daripada di London. Menurut saya kayak gitu. Oke. Siap. Semoga bisa membantu, Pak ya. Oke, siap Mas Devi. Terima kasih. Jadi rasa penasaran saya tuh bisa tersalurkan, Mas. Kenapa bisa nggak sih sebenarnya di M15 tuh kita cari supply and demand-nya dan order blocknya tersebut gitu. Tapi keren Bapak bisa nyampein saya kayak gitu. Jujur banyak teman-teman di Discord itu breakdown juga, Mas pakai M5 tapi pakai tambahan trade. Itu keren. Ada yang sampai nggak tahu ya kan, itu masih umurnya di bawah saya, umur 20-an, dari Blitar. Itu momentum candle win rate sampai 90%. Saya ingat itu dijadiin EA sama dia, nggak tahu lanjutnya kayak gimana, nggak ada kabar ya. Iya serius. Tapi Bapak keren serius. Wih, saya sungkem Pak Bapak. Jujur kami nggak menyangka sampai di M1 ada OB sama SND-nya gitu. Karena kan setiap pergerakan impulsif itu kan pasti ada sideways dulu tuh, pasti. Mas Devi. Ketika Ya. ada pergerakan kenceng pasti ada konsolidasi sideways-nya ada. Nah, itu yang mungkin saya cari, tapi itu kadang saya ulik-ulik kena SL ya SL, kadang kena TP ya TP seperti itu karena masih backtest juga kondisi. Maka dari itu rasa penasaran saya coba saya curahkan di Discord-nya Sekolah Trading Rizky Aditama. Ya. Gitu aja mungkin Mas Devi, terima kasih untuk malam ini sarannya. Saya juga banyak belajar, nanti juga saya kembangkan gimana caranya bisa menghindari SL ya, tahu koreksinya di M1 ya mungkin ya. Iya, betul sekali Mas Devi. Kadang kita kena fake-nya itu ternyata sudah rejection dan sudah ada moving, tapi ternyata masih ditarik lagi ke bawah. Gitu sih Mas Devi. Itu yang kadang buat saya greget gitu. Pak, Arin dari Lampung.
Iya, siap. Terima kasih Mas Kiki, terima kasih tim-tim. Selamat trading Rizky Aditama. Terima kasih, selamat See you, malam. Pak. Selamat malam. Semoga lancar tradingannya. See you semuanya. Thank you. Bye-bye.